Timnas. The character and mentality of the champions team. Persib Bandung. They always come back in difficult times after being left behind 1-0. Edo Febriansyah, Mark Lok atau Beckham Putra. Memang yang ada di Persib tidak cukup bagus. Timnas ini tidak diisi pemain dari Persib Bandung. Edo tidak akan mungkin dipanggil, kenapa? Pemain Persib dicoret untuk seterusnya. Persib bukan artinya mereka anti Persib, enggak. Saksi sejarah Persib bisa back to back juara. Tinggal 7 pertandingan lagi. Tidak adanya satupun pemain yang dipanggil ke timnas menjadi perbincangan hangat, mengingat saat ini Persib berada di puncak klasemen. Bojan Hoda tak mau ambil pusing, legenda Persib justru punya pendapat berbeda, hingga Coach Justin dan Bung Binder turut buka suara. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk persiapan melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 27 nama itu, tak ada satupun pemain dari Persib Bandung. Sejauh ini, tak ada pemain dari tim juara bertahan Liga 1 yang juga pemuncak klasemen, yang menarik minat Kluivert. Sejumlah pemain Persib yang pernah jadi langganan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong, seperti Mark Lok, Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, dan Dimas Drajat pun tak lagi dilirik. Adam Alis, gelandang Persib si tukang angkut air yang sedang on fire pun juga tak masuk daftar pemain yang dipanggil timnas. Merespons hal itu, pelatih Persib Bojan Hoda tak mau ambil pusing. Menurut Hodak, kurasi pemain yang layak membela skuad Garuda Indonesia ada di tangan Patrick Kluivert, bukan dirinya. Memilih pemain timnas bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaan dia, pelatih tim nasional, kata Hodak, Rabu 12 Maret. Jika masih ada yang penasaran atas keputusan Kluivert tak memanggil penggawa Maung Bandung, Hoda meminta untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Hoda tak ingin berkomentar lebih panjang terkait persoalan ini dan memilih fokus pada klub yang ditanganinya. Saya rasa pertanyaan ini seharusnya ditanyakan kepada pelatih tim nasional. Maaf, itu bukan pertanyaan untuk saya, tuturnya. Sementara itu, legenda Persib Bandung, Atep tampak bingung setelah melihat daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Itu karena tidak adanya perwakilan dari pemain Persib. Ex-pemain timnas itu pun menilai ada beberapa pemain Persib yang layak dipanggil Kluivert. Namun, Atep tak menjelaskan secara gamblang siapa pemain yang dimaksud. Padahal ada beberapa pemain yang sebenarnya layak untuk dipanggil. Tetapi, selera pelatih berbeda-beda dalam memilih pemain, ucap Atep. Sementara itu, pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang lebih dikenal Coach Justin memberikan pendapat tentang tidak adanya pemain Persib di timnas. Coach Justin menyebut hal itu wajar, mengingat pelatih timnas sekarang adalah pelatih baru dan tidak mungkin mengubah komposisi pemain, mengingat timnas Indonesia dalam tren bagus. Dia nggak bisa ngerombak banyak, dia udah nonton berapa pertandingan. Namun Coach Justin juga menyebut, bahwa bisa saja setelah ini akan ada 1 atau 2 orang pemain Persib yang dipanggil ke timnas jika pemain Liga 1 yang dipanggil tidak menunjukkan performa terbaiknya. Bukan berarti pemain Persib dicoret untuk seterusnya, enggak. Karena pemain Persib yang diambil salah satu. Bisa banget. Sementara itu, Bung Binder menyebut jika tidak adanya pemain Persib yang dipanggil ke timnas itu sesuai dengan kebutuhan tim. Bung Binder mengatakan bahwa sebenarnya tidak masalah jika para pemain Persib tidak dipanggil ke timnas. Ia menghimbau, jika Bobotoh tak perlu memberikan komentar-komentar negatif karena tidak adanya pemain Persib di timnas. Bung Binder menyebut, baiknya Bobotoh tetap merayakan Persib yang sementara ini ada di puncak klasemen, dan membiarkan para pemain Persib kedinginan. Dan biarkan para pemain Persib merasa kedinginan di posisi puncak. Bagaimana menurut kalian tentang tak adanya pemain Persib di timnas? Apakah menurut kalian ini aneh? Atau justru ini bisa menjadi kesempatan untuk para pemain agar tetap fokus untuk menatap juara Liga 1 musim ini? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan masalah internal di Persija, publik menduga bahwa ini berkaitan dengan gaji. Apakah itu benar itu? Dan sebagai kapten, bagaimana itu menyikapi hal ini? Persija Jakarta nampak kesulitan mengejar Persib Bandung dalam perebutan gelar Liga 1. Isu berkembang, hal ini disebabkan gara-gara Persija menunggak gaji para pemainnya. Lantas, apakah itu benar adanya? Yuk kita simak videonya. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho jawab isu tak sedap setelah manajemen dikabarkan menunggak gaji para pemain, pelatih dan ofisial Macan Kemayoran.
Rumor Persija nunggak gaji para pemainnya mencuat seiring dengan rangkaian hasil kurang maksimal yang diraih Macan Kemayoran di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Dari 7 pertandingan terakhir, Persija hanya sekali meraih kemenangan, sisanya 3 kali imbang dan 3 kali kalah. Satu-satunya kemenangan Persija di 7 laga terakhir adalah saat mengandaskan PSIS Semarang, tim yang juga diterpa isu tunggakan gaji. Buruknya performa Persija memunculkan spekulasi Macan Kemayoran diterpa masalah internal yang memengaruhi psikologis para pemain. Rizky Ridho enggan berkomentar banyak soal kabar para pemain Persija belum mendapatkan haknya dari manajemen. Publik menduga bahwa ini berkaitan dengan gaji. Apakah itu benar itu? Dan bukan hasil untuk menjawab pertanyaan ini, kita semua pemain hanya fokus untuk pertandingan dan Isu pemain Persija belum mendapatkan gaji mencuat setelah Macan Kemayoran menelan kekalahan 1-3 di kandang dari Arema FC. Setelah laga, pelatih Persija Carlos Pena membenarkan memang Persija sedang ada masalah internal. Namun, Pena tidak menjelaskan secara gamblang masalah internal apa yang sedang dihadapi Persija. Sebelumnya, striker Persija Gustavo Almeida juga menyebutkan hal yang serupa beberapa waktu lalu. Flavio Silva. Oh, sikat lagi dan gol! Bahaya! Apa yang terjadi? Masih ada protes dari pemain kelas tampaknya. Kita akan sama-sama lihat. Drama laga Persebaya versus PSIS Semarang. Kemenangan di depan mata sirna oleh gol di detik terakhir, gagal dekati Persib Bandung. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 12 Maret 2025, malam, laga berjalan ketat sejak awal. Kedua tim saling melancarkan serangan. Jelang turun minum, tuan rumah akhirnya bisa unggul 1-0 lewat gol Rivera, dan skor bertahan hingga istirahat. Di menit-menit akhir, Persebaya nyaris menambah gol. Lewat serangan balik usai korner, Persebaya gagal mendapat gol lewat peluang emas Octavianus Fernando. Sontekannya malah menyamping tipis dari gawang PSIS, meski di sebelahnya ada 3 rekannya. Malah PSIS yang bisa menyamakan skor di menit akhir. Septian David Maulana membobol gawang tuan rumah usai mencocor bola crossing yang sempat gagal dihalau Hernando Ari. Skor 1-1 menutup jalannya laga. Hasil ini membuat Persebaya gagal naik ke peringkat 2 klasemen BRI Liga 1, dengan masih berada di posisi 3 dengan 48 poin dari 27 laga. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety.